Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-azizul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wal liwa'il masyhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar semuanya rahimahumullah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kami sampaikan seputar Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu adalah kebijakan, kepastian Allah. Malam kebijakan Allah, malam kepastian Allah, yang malam itu malam yang sangat mulia. Di dalam surat Al-Qadar dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nazal Al-Qur'an jumlatan wahidan ila Jibril fi lauhil mahfuz. Bahwa Al-Qur'an yang 30 juz itu diturunkan kepada malaikat Jibril di lauh mahfuz. Setelah itu malaikat Jibril mengimlakkan kepada para malaikat yang berada di sama'id dunya, langit dunia. Nah, yang jumlatan wahidatan 30 juz itu diturunkan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, kemudian dari malaikat Jibril ke para malaikat, oleh diimlakkan kepada para malaikat yang ada di langit dunia. Kemudian Al-Quran yang 30 juz itu disimpan di sebuah tempat yang dinamakan Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah lah di situ ditransfer, diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terkenal surat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kedua surat Al-Muddatsir, yang ketiga surat Al-Muzammil, dan yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, itu diturunkan pada Asyiyata Arafah, pada sore hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, saat Nabi sedang melaksanakan wukuf di Arafah pada haji akbar, yakni haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Kemudian rattaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ala ma huwa alaihi al-an. Bahwa setelah itu Al-Qur'an itu diurutkan secara rinci dari surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya sampai yang terakhir surat An-Nas. Itu sesuai dengan
petunjuk dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu meskipun turunnya lebih dulu, tapi di dalam catatan, di dalam teks Al-Quran itu bisa diletakkan di tengah, bisa diletakkan di belakang. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatun yang khairum min alfi syahr. Maksudnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya fal amalus shalih fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kalau 1000 bulan itu kalau dihitung berarti 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi ibadah sekejap, sebentar di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun lebih. Oleh karena itu momen Lailatul Qadar monggo untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Wal masyhur fi alsinatil ulama'il hadis annal ghalib kaunuha fil ashril awakhir wa innaha fil autar. Menurut para ulama ahli hadis yang masyhur bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari yang terakhir, terutama adalah malam-malam ganjil. Karena perbedaan pendapat tentang Lailatul Qadar itu banyak sekali. Ada yang mengatakan awal bulan Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Namun para ulama ahli hadis berpendapat bahwa itu terjatuh pada malam-malam ganjil di sepertiga akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki tanggal likuran sepertiga terakhir di bulan Ramadan selalu mengajak kepada keluarganya untuk semangat meningkatkan ibadah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Manakala Rasulullah SAW memasuki tanggal sepertiga akhir bulan Ramadan, maka mengajak terhadap keluarganya, membangunkan kepada keluarganya, mengurangi hubungan dengan para istrinya, menghidupkan malam tersebut, membangunkan keluarganya untuk meningkatkan ibadah, menghadang, menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, inna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fis sab'il awakhir. Pada suatu ketika banyak para sahabat yang melihat Lailatul Qadar itu rasa-rasanya itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Artinya para sahabat itu bermimpi, kemudian matur kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at. Akhirnya Rasulullah bersabda, aku berpendapat
bahwa mimpimu Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27, mudah-mudahan itu tepat. Oleh karenanya faman kana mutahariyaha falidahharraha fi sabil awakhir, bahwa para sahabat bermimpi Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, bermimpi melihat Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan, maka kata Rasulullah, aku berpendapat bahwa mimpimu mudah-mudahan benar. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menyambut kedatangan Lailatul Qadar, sambutlah pada tanggal 27 Ramadan. Ya. Nah, oleh karenanya para ulama-ulama di tanah suci di Makkah dan Madinah itu kalau memasuki likuran sudah mulai cancut, mulai persiapan, terutama pada malam 27 Ramadan itu berbondong-bondong sampai sekitar Masjidil Haram itu macet, kendaraan itu macet total karena banyak sekali orang-orang yang menjemput atau menghadang menghormati datangnya Lailatul Qadar. Mereka banyak yang berkeyakinan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan, sebagaimana para sahabat dulu banyak yang bermimpi bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Menurut Imam Ghazali Hujjatul Islam, bahwa beliau mengatakan apabila bulan Ramadan diawali pada hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal malam 29 Ramadan. Ini menurut Hujjatul Islam, menurut Syekh Imam Ghazali. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 21 Ramadan. Kalau awal Ramadan dimulai pada hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadarnya akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Malam itu likur. Dan apabila awal Ramadan dimulai pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Dan apabila awal Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka jatuhnya Lailatul Qadar pada malam 23 Ramadan. Itu pendapatnya, pandangannya Imamuna Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Dewi Aisyah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau matur kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ketika aku menjumpai Lailatul Qadar, lalu apa yang harus aku doakan, apa yang harus aku baca? Quli, wahai Aisyah, bacalah kau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Perbanyaklah baca doa tersebut. Atau
salah satu kiai, beberapa kiai ada yang menambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian idza kana lailatul qadar nazala Jibril fi kabkatin minal malaikah. Ketika datang Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril itu akan turun bersama rombongan malaikat. Setelah turun ke langit dunia, yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Para malaikat itu ketika turun ke langit akan mendoakan, akan berdoa kepada hamba Allah, kepada umat Muhammad yang berdiri, yang duduk sedang berzikir kepada Allah. Jadi bebas monggo, zikirnya sambil berdiri, zikirnya sambil duduk, enggak masalah. Yang penting pada malam itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka nanti akan didoakan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna wa yusallimuna. Para malaikat mendoakan untuk dapat rahmat, mendoakan agar kita ini mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal malaika fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasab. Bahwa pada malam Lailatul Qadar jumlah daripada malaikat itu lebih banyak daripada jumlahnya kerikil yang ada di bumi ini. Berapa itu jumlah kerikil coba? Nggak bisa menghitung. Malaikat lebih banyak daripada hitungan kerikil. Wajah fi hadis Ibnu Abbas marfu'an, dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, innallaha yanzuru lailatul qadr ilal mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayafu anhum wa yarhamuhum illa arba'ah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang mukmin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengampuni, memaafkan dan menyayangi kecuali kepada 4 kelompok. Kecuali kepada 4 kelompok. Yang pertama, mudammin khamrin, orang yang sedang mabuk-mabukan, tidak mungkin akan dirahmati oleh Allah, tidak mungkin akan dimaaf oleh Allah. Yang kedua, wa'akon, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak mungkin malam itu akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, wa musyahinan, orang-orang munafik yang selalu membuat kebencian, menciptakan permusuhan. Ini juga tidak akan mendapatkan ampunan, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah pada malam itu. Lalu yang keempat, waqati'ur rahimin, orang yang memutus persaudaraan. Oleh karena itu, dalam hadis lain pun dikatakan bahwa barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar itu bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah, maka sudah dikatakan ikut ambil bagian daripada malam Lailatul Qadar. Maka upayakan di malam Lailatul Qadar itu untuk sholat berjamaah. Syukur bisa ya, untuk sholat subuhnya juga berjamaah. Karena apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah itu seperti ibadah separuh malam. Barang siapa yang beribadah pada sholat subuh, jamaah sholat subuh, maka seperti ibadah semalam suntuk. Maka jelas-jelas itu
ikut ambil bagian daripada Lailatul Qadar, yang itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Qala ba'dul arifin, sebagian ulama ahli arif billah, ulama-ulama yang dekat dengan Allah, mereka mengatakan, man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala maka falyaqra surat al-qadar. Barang siapa yang punya hajat, butuh apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah dengan cara membaca surat Al-Qadar. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. 41 kali. Ya, 41 kali. Insya Allah segala kebutuhannya akan tercukupi, doanya akan terkabul, permintaannya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar bukan sekedar khairum min alfi syahr, bukan hanya lebih baik daripada 1000 bulan, tapi ibadah pada malam Lailatul Qadar itu tukaffirud dzunubal umri, bisa untuk melebur dosa seumur hidup. Oleh karena itu, monggo momen Lailatul Qadar kita manfaatkan semaksimal mungkin agar segala keinginan kita bisa tercapai, kita bisa mendapatkan ibadah yang khairun min alfi syahr. Dan yang baru saya sampaikan bahwa dosa-dosa kita seumur hidup akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.